Bagi yang ikuti di rumah ini di mana? Oh, ya kalau ada yang pasar harus datang. Di rumah makan apa? Roa. Di jalan Tukat apa? Tukat Gangga nomor 10. Nanti lihat itu. Ada Pangi, ada apa lagi ya, Cakalang. Wah, pokoknya enak tadi. Baik, yang makan lanjut saja. Tidak berdosa. Sedang makan di hadirat Tuhan. Puji Tuhan untuk Bapak Kepala dan Ketua Sinode yang melakukan. Ini ditonton banyak orang benar. Enggak apa-apa, biarin. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Loh, saya tanya, mau belajar firman Tuhan? Amin. Sebutkan kepada saya satu hal yang sangat penting kalau kita masuk tahun baru. Yang sangat penting. Kalau ini kita abaikan dan ini tidak kita lakukan, maka tahun yang baru ini jadi kacau, jadi hancur, jadi rusak hidup ini. Apa satu hal itu? Boleh jawab loh, ketuanya juga. Ayo anak-anak muda, hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Wah, terlalu abstrak. Belum konkret. Penyataan Tuhan. Terlalu rohani. Satu saja yang paling penting memasuki tahun satu orang lagi. Apa? Satu hal pentingnya masuk itu baru satu hal penting. Kalau nggak ada ini percuma tahun baru. Baca firman tiap hari. Baca firman tiap hari. Itu malaikat sudah. Ini jawabannya. Memasuki tahun baru cuma ada satu hal yang penting. Lupa. Loh, betul tidak? Cuma kita memasuki tahun baru membawa tahun lalu dan tahun sebelumnya. Betul atau tidak? Begitu berat. Coba kita buka Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Puji Tuhan. Kalau Bang Francis yang disembuhkan Tuhan 8 tahun mengalami gangguan di leher, di kepalanya, mujizat terjadi. Tadi semua kita masih percaya dan mujizat dalam hidup. Oke? Matius 6 ayat 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang enggak serentak kamu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari itu manusia. Keren. Ini luar biasa. Ingat, khawatirkan. Beda atau sama? Beda. Jelas beda, kalimat aja beda, nulisnya juga beda. Tapi bukan itu. Apa bedanya? Ayo. Merencanakan dan takut. Merencanakan dan takut. Hampir betul. Hampir. Oke, yang lain. Apa bedanya mengkhawatirkan dan memikirkan? Ayo coba. Satu orang lagi. Sudah makan enak-enak kok belum bisa jawab. Satu orang lagi. Ayo. Ini depan anak muda ini, ayo kalian mikir. Apa sih bedanya khawatir dan mikir? Apa yuk? Ada? Ayo sudah. Bedanya mikirkan dan khawatir. Ya sama, takut berarti sama komprehensif. Jawabannya begini. Orang yang mikir hari esok itu pasti nggak bisa khawatir. Tapi orang yang khawatir hari esok dia pasti nggak bisa mikir. Ya betul tidak? Ya gampang aja lah, jangan usah susah.
Nah, apa yang terjadi kalau ada manusia nggak bisa mikir untuk hari esok? Jawab, jadi apa orang itu? Bukan goblok, hidupnya berantakan karena nggak dipikirin gimana hari esok, dibiarkan gerundung saja. Ngerti? Nah, untuk tahun ini Papa di surga ingin mengajak kita untuk mikirkan hari esok, bukan mengkhawatirkan. Amin. Nah, bagaimana caranya? Sama, tinggalkan yang sudah lewat. Kita buka ayat kedua, Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Ya. Ayo semuanya buka Alkitab, semuanya. Filipi 3 ayat 13. Yang di rumah juga ikuti ya. Jangan lupa kalau kalian pasar mampir ke rumah makan Poa. Jangan buka gangga nomor 70. Pak Bob, saya dapat mengisi loh ya. Mengisi ini peduli loh Pak Bob. Udah, Filipi 3 13. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Ini kalimat bagus. Saudara-saudara, aku sendiri Paulus ini ngomong, nggak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Sama. Untuk tahun 2020 ini, kita sudah menangkap sesuatu nggak? Belum. Baru masuk hari kelima. Sama sekali belum. Kita nggak tahu juga terjadi apa di bulan Februari, bulan Maret, April terjadi apa, kita nggak tahu. Tapi kalau sampai firman ini kita lakukan, tahun ini tahun yang luar biasa indahnya buat kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, aku sendiri tidak mengerti. Bukan nambahkan deposito, bukan nambahkan tabungan, bukan naikkan, bukan. Apa yang harus dilakukan? Ayo, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yohab mana? Hah? Oh, pengap. Yohab, kamu di sini dekat pintu sini. Pengap. Kamu bisa dengar Papa nggak? Yang betul, jangan jauh-jauh. Sini kalau ngajar teliti. Anak saya dari kemana sih cari kawas? Ini nggak balik-balik kemana? Tadi sebelum jadi mana? WA panggil coba masuk coba. Firman pindah-pindah pindah. Ini yang aku lakukan. Walaupun aku belum menangkap, apa yang dilakukan? Aku melupakan yang telah di belakangku dan ayo baca kitab saudara dan mengarahkan, memfokuskan ke apa yang ada di depanku, di hadapanku. Nah, di hadapan kita masih ada 360 hari lagi. Maaf. Yang tahun 2019 sempat putus pacar 3 kali. Ada atau tidak kira-kira? Ada atau tidak? Bersenjata dan mati aja. Nah, kalau toh ada di antara kalian anak-anak muda yang tahun 2019 sempat putus 3 kali, dan selama kamu pacaran sejak awal itu putus yang ke-19 kali, tinggalkan yang 19 itu. Enggak, memang cuma satu. Yang lain bagaimana? Yang lain udah kawin. Oh, udah kawin. Lu masih kecil-kecil gini kamu gimana? Awas ya. Lo betul tidak, saudara? Kalau saudara yang pernah pacaran putus sekian kali di tahun-tahun yang lalu masuk tahun baru, saudara masih ingat mantan-mantan itu semua. Loh, kenapa itu? Yang lucu siapa? Berat nggak bukan hidup itu untuk anak muda ini? Berat nggak? Nah, itu pekerjaan iblis. Pasti dari mantan-mantanmu itu.
iblis selalu ingatkan dua hal, yang bagus-bagus dan yang jelek-jelek. Betul? Kalau setan datang mengingatkan kalian yang jelek-jelek, pasti bunyi rotok. Karena jengkel. Apalagi kalau mantanmu itu ngabisin duitmu. Aduh, celaka sekali sih. Maka itu kalau masih pacaran, nggak usah janjian muluk-muluk, sudahlah, tunggu aja kapan jadinya, kapan putusnya, gitu loh maksudnya. Nggak amin, karena belum pasti. Setuju saya ngomong ini? Nah, yang sudah pacaran sampai 31 Desember kemarin putus 19 kali, saya pesan jangan cari yang ke-20, percuma, nggak akan ada yang cocok. Yang belum menikah, dengar, Alkitab itu mengajar bahwa kalau menikah jangan pernah cari yang cocok. Tuhan saja tidak menjamin kita dapat yang cocok. Untuk yang memaksa dapat cocok, saya simpulkan, saya akumulasikan semua firman Tuhan di Alkitab tentang pernikahan. Kalau ngotot ingin cari yang cocok, menikahlah dengan mayat. Serius, itu baru cocok. Loh, betul tidak? Nggak akan ada orang cocok menikah. Saya tanya, ada orang pacaran 10 tahun, menjamin rumah tangga ini nggak ribut? Jawab cepat. Tidak. Karena menikah itu dengan orang hidup. Maka itu yang sudah putus sampai 19 kali, saya pesan jangan cari yang ke-20, capek. Coba balik yang ke-17 atau 18 atau ke-19. Ya kok diam saja. Kenapa saya suruh balik 3 yang terakhir, siapa tahu masih available gitu. Jangan balik ke nomor 1, sudah punya anak, nungguin kamu kelamaan. Betul? Nah, itulah fakta itu. Udah, nggak usah mimpi yang tinggi-tinggi, hadapi saja. Nah, bayangkan kalau ada manusia pernah mengalami peristiwa tragis di tahun 74 misalnya, ya, berarti orang itu sekarang umurnya sudah 50 tahun lebih. Bayangkan kalau orang itu tidak mau move on. Tiap kali bicara apa, tiap kali merenungkan apa, tiap kali mikir apa, selalu balik. Ada tahun 74, ada tahun 74. Aduh, seandainya pacarku gak mati kecelakaan tahun itu, aku sudah punya cucu sekarang. Ngerti contoh ini? Berarti orang itu ketinggalan berapa tahun sampai tahun 2020 ini? Ayo, ketinggalan berapa tahun? 74. Ayo cepetan ngitung, jangan lama-lama. Ketinggalan berapa tahun? 74 ke 2020 46. Bayangkan, itu makhluk apa? Sudah sampai 2020 tapi dia masih di tahun 74. Kira-kira makhluk apa ini? Berarti pertanyaan saya agak-agak ini. Siapa yang percaya di tahun ini Papa punya rencana besar dan banyak untuk kita masing-masing? Betul? Catat, satu-satunya yang bisa merusak seluruh rencana Papa kita buat kita untuk tahun ini, kalau kita nggak mau meninggalkan yang lain. Sudahlah, semanis apa, sepahit apa, sudah lewat. Setuju? Nggak usah diulang-ulang terus. Rugi. Hidup ini Pak berjalan, betul, nggak bisa stop. Belum balik kemana? Itu teman atau saudara? Koko. Dari mana Kokomu? Bisa telepon nggak? Dia telepon coba. Halo Koko, kemana kamu? Ya, sambil mamanya cari dia. Setuju firman ini? Loh, betul tidak? Aku belum menangkap, tahun ini aku nggak tahu jadi apa. Tapi aku tahu rencana Tuhan terbaik. Tadi Bang Franky sudah ngomong itu. Tetap penyertaan Tuhan nyata. Tapi sebagus-bagusnya rencana Tuhan buat kita sepanjang tahun yang baru ini, kalau saudara dan saya tidak mau meninggalkan yang lalu, tidak akan berguna. Betul? Nah,
Sekalipun terjadi hal-hal yang tidak enak sepanjang tahun ini, bisa saja terjadi, bukan? Namanya manusia, namanya kehidupan. Tolong catat. Yang menentukan kita berhasil lolos dari semua masalah kesulitan apa saja, bukan seberapa kuat kita berdoa, bukan seberapa lama kita doa puasa, bukan seberapa banyak kita memberi persembahan. Tidak. Untuk menghadapi semua fakta itu hanya ditentukan apa reaksi kita ketika hal itu terjadi. Tolong perhatikan, reaksi kita itu akan menentukan. Contoh, masalah itu kecil tapi panik orangnya. Tawari 20 mulai ayat 1. 2 Tawari 20 mulai ayat 1. Adalah kita buka. Semuanya bawa Alkitab buka. 2 Tawari 20. Second Chronicle. Ya, bawa bahasa Inggris. 2 Tawari 20 mulai ayat 1. 2 Tawari 20 mulai ayat 1. Bapak, terima kasih di minggu pertama tahun yang baru ini Bapak beri kami kesempatan bisa memuji-muji Tuhan, bisa duduk mendengarkan firman-Mu. Itu anugerah yang luar biasa. Perjumpaan kami dengan Bapak yang baik jauh lebih penting daripada kami jumpa pejabat-pejabat saja. Terima kasih Bapak. Lanjutkan yang Bapak mau, bekali kami untuk menjalani 360 hari lagi yang masih ada ini dalam nama Yesus. Udah, kita baca. 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu Muhammad dan Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang-orang. Ya, yang 3. 3 pasukan dari 3 negara mendadak menyerbu kerajaan Yosafat. 3 pasukan. Setelah apa? Nanti baca di rumah pasal 19-nya. Setelah Yosafat selesai mengadakan pengucapan syukur untuk kedahsyatan Tuhan di kerajaan mereka. Jadi tengah-tengah pesta, tengah-tengah syukuran, ramai nggak kira-kira kalau orang dengan syukuran? Out of nowhere, nggak tahu, tiba-tiba datang 3 pasukan sekaligus. 2. Berita apa yang disampaikan? 1, 2, 3. Orang meninggalkan Yosafat, suatu laskar yang besar. Kerajaan itu. Lihat kalimat pertama ayat 3 itu penting. Yosafat ngapain? Yosafat menjadi takut. Nah, Yosafat menjadi takut. Normal atau tidak walaupun dia raja? Normal. Kita pun bisa ketakutan. Orang kaya pun bisa ketakutan nggak? Pejabat tinggi pun bisa ketakutan nggak? Loh, bisa tidak? Bisa. Tapi reaksi, dengar, reaksi kita waktu menghadapi masalah itu bagaimana? Catat ya. Maaf, saya tidak nakut-nakut nih, tapi namanya manusia. Bisa nggak tahun ini terjadi sesuatu yang nggak baik buat diri kita? Maaf, bisa. Kita nggak bisa prediksi, asal kita hati-hati aja hidup. Nah, belajar dari peristiwa Yosafat ini, ketika masalah mendadak datang, ya memang namanya masalah masa kira masalah tiba saja. Reaksi kita, anggap aja kita kepala negara, tiba pasukan negara tetangga menyerang. Jujur, kalau kita seorang pemimpin negara, apa yang kita buat biasanya? Cepat, ayo meeting dulu dengan para penasehat
pemimpin, dia memperkuat dirinya. Wajar. Terus dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu, yang direbut. Nah, terus yang Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di Yehuda serta di kota-kota yang direbut oleh Asa ayahnya. Jadi bagus strateginya. Kita ayat 2 ya. Ayat 2 selesai belum? Udah. Ayat 3. Nah, stop. Pegang firman ini. Untuk menghadapi tahun yang baru, jangan ditentukan karena berapa besar modal yang kita pakai untuk bekerja. Masuk tahun yang baru, jangan mikir properti, deposito, mikir apa saja. Selain satu, anak-anaknya bisa takut Tuhan karena contoh-contoh tadi, dan Tuhan menyertai. Saya selalu berkata kepada banyak keluarga, kekayaan yang sesungguhnya bukan berapa deposito kita, berapa pabrik kita, berapa rumah kita, dan berapa semua tidak. Kekayaan yang sesungguhnya buat semua orang tua, tolong catat, kalau anak-anak takut akan Tuhan. Betul nggak saya ngomong? Maka itu ajarin mereka. Coba baca lagi ayat 3. 1, 2, 3. Yang murah kekuatan. Siapa yang menyertai anak-anak kita, disitulah dia akan jadi apa? Anak-anak kita bisa dikuasai pornografi nggak? Dia bisa dikuasai uang? Macam-macam. Maka itu ayo orang tua kita tanya, anak-anak kami ini, anak-anak kita ini dikuasai siapa? Apa yang terjadi waktu Papa menyertai Yosafat? Kalimat berikut,
Yang bagus 9, 10, 9, belum tentu pintar, belum tentu jenius, sebab hanya belajar untuk dapat nilai kalau ujian. Begitu selesai ujian berbeda, boleh bebas aku, terus akhirnya lupa semua yang dipelajari, cuma dikejar nilai. Nadiem Makarim merubah. Saya bangga yang dinilai pertama kali etika dan karakter catat. Itu luar biasa. Kedua, nalar. Cara anak-anak itu memecahkan kasus, bukan angka-angka. Nomor 3, menteri kita yang baru ini minta anak ini kerjasama dengan temannya. Oh, itu luar biasa. Itu nggak bisa diberi angka sendiri, enggak. Hasilnya, itu penting sekali. Anak kita bisa dipaksa untuk mengapa. Nah, anak yang jenius itu pasti imajinasinya kuat. Coba renung, apa yang terjadi di pabrik apa saja, termasuk Mabok. Saya pertama kali lihat rumah makan Manado, cara nyajikannya kecil-kecil per piring kecil, sampai saya foto, saya syuting, saya kasih ke anak-anak saya. Belum pernah saya lihat rumah makan Manado begini. Dan ini berarti ada yang berimajinasi mengembangkan. Coba bayangkan, kalau yang punya imajinasi kuat, pabriknya jadi apa? Cepat, jadi apa pabriknya? Apa? Bukan nggak berkembang, bergudang, tutup. Karena nggak ada yang baru. Tolong perhatikan mama, papa, dan adik-adik yang belum menikah. Satu-satunya seorang manusia bisa kuat berimajinasi ketika masih balita, suka mimpi. Dan balita itu waktu mimpi itu perlu modal mimpi, dan modal mimpinya adalah cerita sebelum tidur. Maka itu ketika Menteri Pendidikan kita baru nulis, ya, di banyak tempat konsep pendidikan Indonesia di tahun 2020 sampai seterusnya adalah orang tua yang pegang peran penting, bukan sekolah. Langsung saya tanggapi, saya post sebanyak-banyaknya. Itu ayatnya jadi Alkitab, itu tulisannya jadi Alkitab. Ayo kita baca kalau nggak percaya. Tapi nanti kembali ya ke 2 Tawarik 17, Ulangan 6 ayat 7. Kalau ada yang tanya kepada saya sampai hari ini, kenapa orang Yahudi itu pintar, hebat, jenius, kaya? Jawabannya karena ayat ini. Maka itu diantara semua kitab Taurat, orang Yahudi hanya pegang Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Mereka tidak pegang yang lain. Shema Yisrael. Itu yang ditulis dan mereka percaya sampai hari ini. Nah, saya langsung aja ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada. Nah, berarti ini perintah untuk siapa? Orang tua. Berulang-ulang. Sayang di sini nggak ada anak kecil, ada nggak tahu. Sering nggak papa mama bilang begini pada anak-anak? Sudah berapa kali nih papa ngajari kamu? Kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Sering nggak kita ngomong begitu papa mama? Bertobat. Nah, saya kalau ketemu anak-anak, saya tunjukkan ayat ini. Jadi mulai hari ini, kalau kamu dimarahin mamamu, papamu, dan kata, sudah berapa kali ngajar? Bacakan, mah, kurang berulang-ulang. Lu serius? Jadi ngajar itu berulang-ulang. Dan kedua, baca, belum selesai. Dan membicarakannya, stop. Nah, Nadiem Makarim persis menggunakan kalimat ini. Saya sampai kaget waktu dia pidato itu di depan guru-guru, PGRI semuanya. Jadi anak-anak itu nggak bisa didikte. Anak-anak harus diberi kesempatan. Apa kata kalian membicarakannya? Ayo, membicarakan di rumah. Ayo, apa itu? Coba. Diskusi. Negara kedua setelah Yahudi yang menggunakan ayat ini mutlak, maka itu negara ini sekarang pendidikannya tetap termaju sedunia sejak tahun 40-an yang lalu. Negara mana itu?
Bukan Israel, yang kedua setelah Israel pasti Finlandia. Cari di Google, ini negara luar biasa. Sampai hari ini Finlandia itu sekolahnya nggak pernah ada ulangan, PR pun tidak ada. Tapi majunya luar biasa karena ayat ini. Jadi murid itu anak-anak diajak diskusi, bukan didikte. Mengajarkan berulang-ulang dan mendiskusikannya. Dan Papa di surga memberikan 4 tempat untuk ngajar. 1, apabila baca. Apabila engkau duduk di rumahmu. Nah ini yang dikatakan oleh menteri kita yang baru. Sekolah yang terbaik bukan di UPH, bukan di Tarakanita, bukan di apa lagi. Yang terkenal di Bali apa itu? Apa Daud itu? Udayana, apa lagi? Satu Yosef. Apa Jat? Diatmika. Dianapura, bukan. Setelah kita baca firman ini, sekolah terbaik itu di rumah. Duduk di rumahmu. Siapa guru terbaik? Orang tua. Mama, papa. Maka itu waktu menteri kita yang baru ngomong itu, saya langsung post ayat ini. 3.600 tahun yang lalu Musa sudah menuliskan dan relevan sampai hari ini. Maka itu Nadiem Makarim berkata, jangan nyalakan sekolah walaupun sudah sedang belajar. Karena saya menemukan di jalan psikologi, kalau anak-anak sejak kecil diajak diskusi, itu ada 3 hal besar yang terjadi di hidup anak itu. Coba renungkan, apa sih maksud diskusi itu bagaimana? Bukan mendikte, harus enggak. Cepetan, diskusi itu bagaimana? 2 arah, betul. Lalu diskusi, apalagi? Tanya jawab, ngobrol, saudara dengar. 1 dampak yang terbesar ketika anak-anak diajak diskusi, mereka merasa dihargai oleh orang tua. Oh, berarti aku ini diperhitungkan. Ketika papa mama minta pendapat anak, jadi menurut kamu gimana kalau ini terjadi? Luar biasa. Hal kedua, kalau anak-anak sudah diajak diskusi sejak masih kecil, nah hal kedua, anak-anak akan punya persiapan untuk belajar. Sebab mereka akan gini, aku harus tahu ini, aku harus tahu ini. Karena kalau papaku tanya, aku harus bisa jawab. Hebat nggak kalau anak-anak punya perasaan seperti itu? Yang ketiga ini luar biasa. Papa mama yang selalu mengajak anaknya diskusi waktu duduk di rumah, di perjalanan, maka anak-anak ini berani diskusi dengan orang-orang di luar rumah. Anak-anak gak akan jadi beo, tau kata beo? Dia kan berani argumentasi karena sudah dilatih di rumah. Hebat gak firman? Maka itu orang Yahudi pintar gara-gara ayat ini. Tempat ketiga di mana? Waktu kamu berbaring, jangan bangun dulu, cepetan tidur belum bangun. Kompromi ini. Pada waktu engkau berbaring, nah ini loh. Mengapa semua anak balita kalau mau tidur mesti tarik tantenya, kakaknya, omanya, mamanya untuk cerita? Sebab cerita itu adalah modal mimpinya.
Bayangkan kalau anak-anak kita sejak kecil mendengar cerita-cerita kebenaran itu, maka waktu mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradara. Anak kita jadi aktor dan aktrisnya, dan mereka akan jadi pemain yang luar biasa. Tapi lagi sekali banyak guru-guru bohong. Jamnya anak-anak belajar waktu tidur. Sinetron kesayangan mamanya main. Lo ketawa kenapa? Coba tidur, ada setan di jendela. Awas guru-guru goblok sudah bertobat ini. Makanya anakmu gede-gede jadi sutradara film horor. Karena dari kecil kenyang dengan setan-setan itu. Betul tidak saya ngomong ini? Maka itu cerita apa waktu mereka mau tidur? Di situ imajinasi mereka berkembang luar biasa. Amin, saudara. Bersyukur Jokowi milih orang hebat ini. Saya percaya ada perubahan nanti. Oke, jelas ya. Baru tempat keempat di mana? Waktu kamu bangun. Kenapa balita kalau bangun nangis? Karena mau didengar cerita. Ingat, hanya balita yang boleh mimpi sehari minimal 20 kali. Yang sudah umur kepala 2 dan seterusnya, awas kamu mimpi 20 kali sehari. Berarti tidur terus kamu nggak bangun-bangun. Berarti hebat firman-Nya. Kembali ke 2 Tawarik 17 ayat 3. Yosafat disertai Tuhan dan mengikuti jejak yang dahulu dari bapak leluhurnya. Dan tidak, ada kalimat itu, dan tidak mencari Baal-Baal. Mencari Baal-Baal. Baal zaman sekarang itu narkoba, pornografi, dan sejenisnya. Itu Baal-Baal zaman ini. Melainkan cari kayak 4 atau 3? 4. Melainkan mencari Tuhan yang disembah papanya. Maka itu kita semua, baik yang akan jadi papa mama dan yang sudah jadi papa mama, ingat firman. Siapa yang kita jadikan Tuhan, itu yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Ada enggak orang tua tuanya materialistis? Material? Bisa ada tidak? Mobil, tas bermerek, sepatu bermerek. Anak-anak akan mengikuti pola itu. Ada nggak orang tua tuanya uang? Gak usah tanya. Ini banyak. Contoh jadi pejabat bisa jadi tuan. Siapa saja bisa jadi tuan. Maka itu kenapa satu-satunya agama di dunia yang bisa universal cuma agama Hindu. Ini Joshua balik. Joshua sampai. Jos ya. Itu Joshua. Bukan. Oh iya, dia udah duduk situ juga. Dengar ya Jos. Yang satu lagi siapa? Itu Yohanes, ya. Oh iya, Yosua, Yohanes ini Jonathan, oh Yesua. Kalau punya anak keempat, Yuda. Saudara dengarkan, ini penting sekali. Kenapa agama Hindu itu jadi agama universal? Sebab konsep Hindu itu luar biasa. Semua itu bisa jadi Tuhan buat orang ini. Maka itu diterima oleh semua. Gampang. Nah, jadi Tuhan itu ada macam-macam. Nggak cuma Yesus. Tergantung siapa yang kita idolakan, siapa yang kita hormati, kita sembah. Nah, anak-anak kita akan ikuti itu. Tapi puji Tuhan, Raja Asa mendidik Yosafat hanya tahu satu Tuhan. Amin kan? Ini kebenaran yang luar biasa. Karena tidak ada Tuhan lain yang dikenal oleh Yosafat sejak masih kecil kecuali satu-satunya yang oleh Tuhan itu. Maka sampai dia dewasa jadi raja, dia nggak pernah mikir Tuhan yang lain. Sekarang ngerti jawaban? Nah, satu kali ada 3 anak kecil lagi main, namanya anak cowok 3. Yang satu berkata, wih, bapakku baru pulang dari luar negeri. Dia itu pengusaha hebat, temannya di Amerika, di Eropa semuanya. Wajar kok anak banggakan bapaknya. Nah,
Yang satu, bapak itu polisi, pangkatnya tinggi, kemana-mana dihormati orang. Wah, sudah. Setelah dua teman ini ngomong tentang bapaknya, anak ketiga kok diam aja? Loh, kamu kenapa nggak cerita tentang bapakmu? Kenapa dia tanya? Ya kami ingin tahu bapakmu siapa. Oh, bapakku itu orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak membanggakan siapa-siapa. Berarti nggak ilustrasi. Berarti anak ketiga kalau di rumah ngapain dengan bapaknya? Main lihat contoh Tuhan yang benar. Maka itu papa mama dan yang akan jadi papa mama nanti, jangan kita salah arah dalam mengidolakan sesuatu atau seseorang. Amin. Harus Tuhan yang benar. Maka itu ketika masalah terjadi, Yosafat cari apa reaksinya? Mengambil keputusan mencari Tuhan. Karena ternyata sejak kecil sudah begitu. Saya ulangi lagi, papa mama nggak ada kekayaan yang lebih hebat kecuali anak-anak yang takut Tuhan. Catat. Oke, saya stop dulu sebelum saya serahkan. Ada yang mau tanya sampai di sini? Kita diskusi. Ada? Ayo. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, ayat terakhir serahkan nanti pada ketua semua tutup. Oke. Filipi pasal 4 ayat 8. Untuk membuat tahun ini jadi indah, menyenangkan, ringan, dan enak hidup ini, pikiran kita harus beres. Oh enggak, amin? Betul enggak? Kalau pikiran kita kacau, pikiran kita aneh-aneh, pikiran kita ngawur, pikiran kita enggak karu-karuan, dimodali berapa miliar sekalipun, bisa berhasil enggak orang kayak begini? Bisa berhasil enggak? Enggak, pikirannya ngaco. Jengkel, dendam, iri hati, pecah bulan, sudah rusak. Nggak akan berhasil. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Gimana? Nah, stop dulu, stop. Ini kalimat bagus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, perhatikan. Kalau ada kalimat jadi akhirnya, saudara-saudara, berarti ada lagi nggak setelah itu? Ada lagi nggak setelah itu? Nggak ada. Yaitu topnya stop. Maka itu saudara-saudara termasuk yang di rumah, kalau ingin tahun ini jadi tahun yang luar biasa, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, banyak hal yang Tuhan bisa percayakan kepada kita di tahun ini. Karena kita melupakan masalah, karena kita tahu siapa Tuhan kita, dan pikiran kita sehat. Jadi akhirnya saudara-saudara yang kekasih, lanjut. Semua yang mulia. 1, 2, semua adil. 3, semua yang suci. 4, semua yang manis. 5, semua sudah didengar. 6, disebut kebajikan. 7, dan patut dipuji. Ada 8 seharusnya, bukan 7. Oh, pertamanya benar. Saya baca tadi. Oke, ulang lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. 3, semua yang suci. 4, semua yang manis. 5, semua yang sudah didengar. 6, 7 atau 6? Yang sebut kebajikan itu dan patut dipuji. 8. Suruh apa kan? Suruh ngapakan? Baca. Pikirkanlah semuanya itu. Tolong catat. Kalau hari ini saudara dan saya masih di rumah mengambil keputusan, aku nggak mau mikir yang jahat-jahat, aku nggak mau mikir yang jelek-jelek, aku nggak mau mikir tentang orang nyakiti, tentang orang benci orang ini, aku nggak mau mikir macam-macam jelek, cuma 8 hal ini saja. Maka sepanjang biarin, nggak apa-apa. Kenapa adik? Halo. Maka sepanjang tahun ini pikiran kita jernih dan pikiran kita ringan, pikiran kita enak, maka mengerjakan apa saja jadi enak. Amin. Gampang nggak? Loh, saya tanya, gampang nggak masukkan 8 hari ini ke pikiran kita? Loh, gampang tidak? Saya tanya. Gampang. Asal kita mau buang yang salah-salah, jelek-jelek. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Silakan, apa kita yang terkenal?
Alah.